Nah, tanpa umbrella spesies kayak gini nih, kita kesulitan untuk melakukan kampanye. Kampanye itu kan sebuah kegiatan sistematis yang dilakukan secara berkelanjutan untuk membuat perubahan. Nah, itu harus dilakukan secara cermat, cerdik gitu ya, sehingga yang kita sampaikan itu menjadi optimal. Ya, tujuannya itu tercapai. Bahwa apa? Orang lain peduli. Gitu. Ini gini kan, nggak banyak orang yang peduli dengan kata. Walaupun itu jumlahnya lebih sedikit dan itu terancam punah gitu. Tapi kita mau nyampaikan kata ini, wah susah. Tapi kalau orang hutan itu karena perilakunya mirip manusia, itu membuat orang iba. Betul. Oke. Nah, itu dia dianggap sebagai umbrella atau flagship species. Mereka tidak hidup berkelompok ya, tidak hidup berkelompok. Ya, tidak, misalkan satu keluarga jantan dan betina memelihara anaknya, tidak seperti itu, karena rata-rata mereka bertemu untuk kawin. Nah, terus kemudian yang bersama itu hanya induk sama anaknya nantinya. Tapi tidak nurturing satu keluarga kayak owa gitu ya. Ya ada kemungkinan overlapping area itu dengan pejantan lain atau dengan betina lain yang memungkinkan mereka untuk berkelahi. Itu ada. Jadi memang teritorial ya. Jadi mereka menjaga area mereka itu ya, daerahnya itu, dan tidak senang ketika ada individu lain masuk di areanya ya, yang nggak ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kawin itu tadi. Gitu. Oke. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari sisi positifnya, berarti satu orang hutan bisa menjaga 2 hektar luas hutan yang ada lebih. Teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot tuh. Serahkan aja sama orang hutan. Kita nggak perlu repot-repot karena mereka sudah bisa menumbuhkan kembali reboisasi. Teman-teman Ken ini kan punya ranger di setiap titik. Berarti dalam satu area orang hutan pasti ada ranger dari teman-teman Ken yang ada di sini. Akomodasi, transportasi dan lain-lain itu gimana tuh Mas Bayu? Itu nggak, menurut saya nggak masuk akal sampai ke dalam sana ya, bener ya. Sedangkan banyak orang lain yang pengen kerja di kota, ngapain harus kerja di dalam hutan, ngurusin orang hutan luas 2 hektar. Pasti kalau di dalam hutan nggak ada transportasi dong Mas Bayu, jalan kaki semua. Luar biasa. Logistik itu kan sudah mahal, dikirim lagi ke tempat yang jauh, kita ngeluarkan bensin, kerusakan kendaraan itu tinggi. Nah, kendaraan yang kita pakai itu kan 4x4 ya, kendaraan 4x4, terus perahu. Nah, tahu sendiri ya, perahu ini kan perlu penggantian spare part. Nah, kalau itu perhitungannya tidak cermat atau tafsirannya tidak cermat, misalkan satu unit ini akan rusak dalam kurun waktu 1 minggu. Kita nggak kontak ke kota. Tolong bawakan dong busi, tolong bawa dong koil dan lain-lain gitu ya. Nggak cermat kayak gitu itu. Bisa jadi mereka terjebak di hutan. Mau pakai apa? Ya kadang-kadang dayung juga. Yang kita pikirkan, teman-teman yang di dalam hutan, yang menjaga hutan kita khususnya di Kalimantan, mereka punya keluarga seperti kalian yang ada di rumah ya. Bagaimana kalau mereka terjebak di sana, mereka ada apa-apa di sana untuk menjaga kelestarian hutan kita? Apa yang terjadi dengan mereka? Makanya untuk menjaga itu supaya tidak terjadi, komunikasinya itu harus sistematis. Tapi kan di hutan gini gimana juga ada koneksi nih Mas Bayu. Titip bahwa teman-teman Ken ini adalah pahlawan yang sesungguhnya ya. Konservasi action berarti melakukan aksi di lapangan langsung Mas. Seperti apa Ken dapat bantuan logistik? Apakah dari pemerintah atau uang pribadi? Kita nggak tahu nih. Ngapain di ngurusin hutan yang banyak seperti ini? Ribet. Ya. Kami untuk saat ini semua pendanaan itu dari stakeholder kami, dari sahabat kami, dari orang-orang lain yang kita anggap keluarga yang karena peduli dengan Ken. Nah, itu yang peduli akan kelangsungan hidup manusia. Sebenarnya kelangsungan hidup manusia Mas Bayu ya, bukan binatang. Tapi kalau mereka nggak ada, kita akan kerepotan sendiri. Itu paralel. Idenya paralel. Dan dana itu kan terbatas Mas ya. Maka sebaik mungkin uang yang diberikan kepada kami, dipercayakan pada kami itu dipakai untuk kemaslahatan lingkungan hidup satwa liar gitu ya. Semaksimal mungkin. Maka kita
membiasakan untuk hidup tidak ekstravaganza. Jadi hidup ya sederhana, apa ya, adanya. apa adanya. Misalkan kita beli barang-barang itu, yang penting barang itu awet. Soal merek itu kalau sudah kita dijangkiti sama peristiwa gengsi itu kan ya itu mahal jadinya. Nah, contohnya kami ya, saya sama The Founding Father itu berusaha untuk hidup apa adanya. Kita beli barang itu yang tidak bermerek. Ya, misalkan arloji gitu ya, arloji apalah yang 100 ribuan gitu. Nah, terus kita makan ya segitu gitu. Coba lihat di sini gitu kan. Makannya itu tidak bermewah-mewah, tidak setiap hari ada daging gitu kan. Terus kita menggunakan fasilitas organisasi itu dengan bertanggung jawab. Karena mobil itu pengeluarannya luar biasa. Ya. Terus kalau ada yang rusak itu dibetulkan gitu. Nah, itu pesan-pesan moral yang kita sampaikan karena karena mereka harus tahu bahwa ini uang dari donor untuk lingkungan hidup. Oke. Gitu. Buat teman-teman ya, jadinya yang pengen berkontribusi untuk menjaga satwa dan alam kita khususnya di Kabupaten Berau, mungkin bisa nanti donasi untuk ke teman-teman Ken. Saya percaya Mas Bayu, berarti apa yang kalian lakukan kebaikan itu bukan kebaikan kepada manusia, tapi kebaikan kepada alam. Itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya Mas. Saya pikir semua orang berhutang ya dengan alam gitu, karena dia udah dilahirkan makan dari bumi ya kan, semuanya ditumbuhkan dari bumi yang kita makan itu kan. Iya. Jadi, baru kita juga yang ngerusak nih. Ini yang ribet nih. Nggak apa-apa kita makan dari bumi, kita juga yang ngerusak, tapi harus ada reboisasinya nih. Jadi ada timbal balik ya. Macam kita ini kan dilahirkan dari mama kita, dibesarkan. Peristiwa merusak itu seolah-olah kita sama mama itu nyakitin beliau karena kita lagi puber, nggak sepakat dengan pendapat dia, mama itu kan menyakiti banget banget sampai nangis, sampai macam-macam gitu. Tapi tentu sebagai orang yang waras, yang sadar bahwa kita ini manusia punya etika gitu, moral ya kita berbuat sesuatu lah sama mama kita. Nggak mungkin kita biarkan gitu. Nah, alam ini juga demikian. Saya merasa ada hutang ya. Kami yang semua di sini ada hutang, kita merawat saja gitu. Kawan-kawan ini memiliki rutinitas ya, kehidupan dengan segala macam masalahnya gitu ya. Mungkin melalui pesan ini menjadi tergerak hatinya untuk berkontribusi terhadap pengelolaan konservasi lingkungan hidup gitu. Ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Jika diberkahi dengan kemampuan finansial, maka bisa membantu kami dengan dana. Apabila memiliki fisik yang kuat, memiliki jiwa adventure, maka bisa membantu dengan menjadi sukarelawan atau volunteer. Atau volunteer. Bisa datang ke sini. Tetapi apabila itu tidak bisa dilakukan 2 hal itu, ya bisa yang paling at least gitu ya. Paling sederhananya yang bisa kita lakukan dengan men-sharing ulang pesan-pesan kayak gini, video ini diposting di sana sini kan, membagikan ulang ya ya. Generasi Z ini ya. Sosial medianya nggak satu banyak gitu kan, bisa di-share kemana-mana. 3 hal itu tadi. 3 hal itu tadi. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah bergabung sama kita. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share di sini. See you.